Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Kak Jamal di channel Jendela Ilmu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan, ya. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan biasa, ya. Yang pertama kita pelajari hari ini pecahan biasa. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran. Baik adik-adik, sebelum belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Mudah-mudahan dengan tekan tombol subscribe, channel ini semakin bermanfaat. Baik adik-adik, terima kasih yang sudah tekan tombol subscribe. Kita mulai ya. Yang pertama adalah yang akan kita pelajari bagaimana jika menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Kakak kasih contoh sebagai berikut. 3/7 ditambah 1/7. Pada pecahan di sini, adik-adik kita melihat bahwa penyebutnya sama 7, maka jika menemukan soal seperti ini, adik-adik cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Kalau penyebutnya nggak usah cukup ditulis ulang, nggak usah dioperasikan. 3 tambah 1 itu adalah 4, maka jawabannya 4/7. Contoh lagi, 6/5 ditambah 2/5. Ini penyebutnya sama, kita cukup tulis ulang aja, lalu kita jumlahkan pembilangnya. 6 tambah 2, 8 ya, 8/5. Itu jika penyebutnya sama. Lalu bagaimana jika penyebutnya berbeda? Misalkan 5/4 ditambah 1/5. Adik-adik, ini penyebutnya berbeda ya. Penyebutnya yang ini 5, yang ini 4. Cara pertama adik-adik bisa gunakan cara kali silang. Kakak menyebutnya cara kali silang, disilang ya, dikalikan. Yang pertama kalikan dulu penyebutnya, yaitu 4 kali 5. 4 kali 5 itu adalah 20. Ini ke sini dikalikan ya. Step berikutnya adalah dikali silang. 5 kali 5 ini ke sini. 5 kali 5, 25. Ditambah 4 kali 1, 4. Ini adalah 29/20. Kalau adik-adik mau rubah ke pecahan campuran, ini sama dengan 19/20. Ya. Contoh lagi. 1/3 ditambah 1/7. Nah, ini adik-adik bisa kita langkah pertama tadi penyebutnya dikalikan 7 kali 3, 21, 7 kali 1 ini ke sini, 7 kali 1, 7, 3 kali 1, 3. Ini sama dengan 10/21. Itu cara pertama. Cara yang berikutnya adalah yaitu dengan menggunakan KPK, ya. Untuk cara menggunakan KPK ini agak sedikit stepnya agak sedikit banyak ya. Karena adik-adik harus menentukan dulu KPK dari 2 penyebut pada bilangan tersebut, pada bilangan pecahan tersebut. Misalkan 1/6 sama 2/4. Ya. Langkah pertama adik-adik tentukan KPK dari 6 dan 4. Nah, kalau adik-adik belajar di kelas 4 ya, menentukan kelipatan, cari dulu kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 itu 6, 12, 18,
24. Kelipatan dari 4, 4, 8, 12, 16. Di sini kita sudah menemukan angka yang sama yaitu 12 ya. Maka KPK-nya adalah kelipatan persekutuannya yang sama yaitu 12. Sudah ketemu 12, sudah ketemu KPK-nya. Langkah berikutnya ini 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 itu adalah 2. Sudah dibagi dikali yang atas. 2. 2 kali 1, 2. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 2, 6. Maka jawabannya adalah 8/12. Ini bisa disederhanain dibagi 4, yaitu 2/3. Ya. Contoh lagi, ya, coba kita contoh lagi. Misalkan 1/6 sama 1/2. Nah, langkah pertama cari dulu KPK-nya. KPK dari kelipatan dari 6, 12, 18, 24. Kalau dari 2, 4, 6, 8. Ini kita sudah menemukan angka yang sama, maka KPK-nya adalah 6. Udah itu tinggal KPK tadi dibagi ya, dibagi penyebut yang pertama. 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. 6 bagi 2, 6 bagi 2, 3, 3 kali 1, 3. Jadi jawabannya adalah 4/6. Kita bisa sederhanakan menjadi 2/3 ya, 2/3. Itulah adik-adik bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa dengan menggunakan KPK. Yang berikutnya adalah kita akan mengurangi pecahan biasa ya. Bagaimana cara mengurangi pecahan biasa? Pada prinsipnya sama ya. Jika penyebutnya sama, cukup yang dioperasikan itu pembilangnya aja. Misalkan 7/6 dikurang 2/6. Ini penyebutnya sudah sama, jadi cukup ditulis aja. Yang dikurangi yang atasnya 7 dikurangi 2, 5. Jadi 5/6. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Misalkan 3/4 dikurang 1/5. Kita bisa menggunakan kali silang ya. Ini ke sini 20. Ini ke sini 5 kali 3, 15. Dikurang 4 kali 1, 4. 15 dikurangi 4, 11/20. Nah, begitulah adik-adik bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan biasa. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran. Demikian adik-adik, jangan lupa subscribe.